Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya di video sebelumnya yang tentang, channel saya kembali dapat monetisasi lagi, yaitu saya di video kali ini adalah mau sedikit bercerita bagaimana saya dapat kembali monetisasi. Akun saya mendapat monetisasi kembali ya. Sedikit cerita, akun ini sebenarnya sempat dismonetisasi pada tahun 2023, tapi pada akhirnya tahun 2026 kembali dapat kesempatan dari YouTube untuk bisa monetisasi kembali. Eee Di video kali ini, saya akan sedikit bercerita bagaimana saya bisa mendapatkan lagi jam tayang, karena setelah sebelumnya saya kena demonetisasi karena konten berulang, jadi otomatis beberapa video yang jam tayangnya, signifikan itu saya hapus, ya otomatis jam tayangnya menjadi turun, yang awalnya memenuhi menjadi, turun menjadi 800 jam tayang saja, padahal kan sebelumnya harusnya 4.000 jam tayang. Nah, selama 3 tahun ini, ya 3 tahun ya, 4 tahun lah ya, 4 tahun, 2 tahunan lebih lah ya, karena saya kena demonetisasi itu pada tahun 2023 akhir. Jadi selama saya demonetisasi itu jam tayangnya belum sampai terpenuhi ya. Jadi selama saya menghapus beberapa video-videonya, itu jam tayangnya otomatis turun sampai ke 800 jam tayang ya. Karena saya saat itu banyak kesibukan, malas, akhirnya waktunya hilang, jadi kecepatan bandingnya hilang, kemudian kesempatan untuk menambah jam tayangnya menjadi terlalu lama, otomatis jam tayangnya menjadi menurun drastis dari yang awalnya 800 jam tayang menjadi 600 jam tayang. Jadi selama itu saya berusaha dengan keras untuk, mendapatkan kembali jam tayang saya supaya saya dapat mengajukan lagi dari awal monetisasi. Jadi memang dari awal saya memang nggak sempat lagi mau banding, udah malas banget ya karena kesibukan kerja juga. Dan memang saya saat itu memang melanggar karena saya mengupload video, yang audionya audio orang lain, jadi otomatis kedeteksi konten berulang. Nah, kali ini, saya bercerita bahwa tahun 2026 tanggal 2 kemarin saya dapat jam tayang terpenuhi ya, sampai, 6.000 jam tayang, berarti melebihi dari, ambang batas ya. Kemudian pada tanggal 2 kemarin saya ajukan dan alhamdulillah 5 hari setelahnya, nggak sampai 1 minggu, setelah saya chat dulu ya, saya sebenarnya chat dulu ke customer service-nya YouTube, kapan channel saya di-review karena masih belum, katanya memang masih antri terlalu banyak yang memang saat itu pengajuan monetisasi. Tapi pada akhirnya setelah 5 hari menunggu, channel saya kembali di-approve ya, diterima untuk monetisasi atau mendapatkan, keterima bergabung di YouTube, apa YPP ya, program partner gitu ya, YouTube program partner, dan inilah channelnya gitu yang kalian tonton. Sudah muncul iklannya kan berarti, channel saya sudah monetisasi. Oke, di video kali ini saya bercerita bagaimana saya punya ide untuk menambah jam tayang, yaitu dengan cara push jam tayang dengan trik yang memang sebenarnya kalau kalian cari di, pencarian YouTube itu sudah lumrah terjadi ya, dan memang ada yang berhasil, ada yang tidak ya. Tergantung YouTube-nya menerima atau tidaknya, itu tergantung dari channel kitanya, sehat atau enggak ya sebenarnya. Seperti itu sih kurang lebih ya. Ya saya juga nggak tahu ya, ada beberapa yang gagal dengan cara ini, ada juga yang berhasil dengan cara ini gitu. Nggak paham ya, dan saya berhasil gitu. Oke, rahasianya adalah pada jam tayang di video-video kita gitu. Sebenarnya simpelnya kalian buatlah, banyak-banyak video sebenarnya ya. Buatlah banyak-banyak video dan nanti, videonya akan dihitung jam tayangnya, sebenarnya gitu ya simpelnya. Tapi karena saya terlalu bosan dan kayak merasa sedikit, putus asa, frustasi, akhirnya saya mencoba trik yang memang sudah dipakai di beberapa akun YouTube atau YouTuber-YouTuber lain, ya meskipun ada yang katanya berhasil, ada yang tidak gitu, tapi saya coba gitu. Saya pernah nyoba beberapa kali tapi memang gagal, jam tayangnya nggak nambah-nambah karena orangnya berhenti menontonnya. Tapi sebenarnya triknya adalah cukup mudah, itu dengan cara vlog musik. Ya, kalian pernah dengar kan menambah jam tayang dengan vlog musik? Vlognya harus original, kalian menggunakan kameramu untuk merekam, vlog keseharianmu, rekam aja, mau itu motovlog, mau itu sedang ngapain kayak kalian gitu.
Nah, audionya kalian, ubah ke audio-audio yang ini kuncinya, audio musik berhak cipta. Sebenarnya ini adalah sebuah, eee, sesuatu yang memang tidak patut untuk ditiru ya. Tapi saya sebenarnya orangnya suka mencoba ya. Akhirnya saya mencoba terus, akhirnya berhasil. Jadi saya menggunakan musik salah satu artis yang sudah terkenal dan hype gitu ya, orang-orangnya lagunya selalu viral gitu. Saya gunakan musiknya untuk melatar belakangi sound, vlog saya. Jadi saya nge-vlog sampai 1 jam lebih ya, motovlog keliling-keliling, kota saya, pakai kamera saya, kemudian audionya ganti bukan suara motor atau suara ngomong sendiri, bukan, saya menggunakan musik dari artis tersebut gitu. Ya memang terdeteksi hak cipta sebenarnya, bahkan sampai terdeteksi, blokir di negara-negara tertentu gitu, di Rusia kalau seingat saya. Tapi saya orangnya ingin nyoba gitu, dan di situ juga ada pemberitahuan bahwa, si channel saya tidak terdampak, tapi, konten Anda berhak cipta, ya karena memang lagunya lagu orang itu gitu, si artis itu. Kemudian di salah satu lagu bahkan ada yang terblokir di negara Rusia gitu. Nah, sempat khawatir waktu itu, tapi saya lanjutkan, saya upload ke YouTube, kemudian, dalam beberapa hari itu luar biasa. Mungkin karena artisnya sudah terkenal kali ya, dan langsung melesat jam tayangnya luar biasa. Berarti sebenarnya, keberhasilannya adalah pada, sound-nya. Sound-nya itu terdeteksi, orang-orang itu butuh lagunya dan nggak perlu gambarnya hanya vlog saya gitu kan. Jadi orang-orang denger lagunya saja, kompilasikan sampai 10 lagu dan mereka hanya mendengarkan lagunya dari si artis tersebut. Selang beberapa hari ternyata saya cek jam tayangnya langsung melesat Bro, ya, yang dari awalnya 800 jam tayang, maaf 600 jam tayang, dalam hitungan hari, kalau nggak salah nggak sampai seminggu, itu hanya 2 atau 3 hari gitu. Itu luar biasa, langsung terpenuhi jam tayangnya, bahkan sampai melebihi ambang batas dari 4.000 jam tayang. Saya dapat 5.000 atau 6.000 jam tayang gitu, luar biasa. Nah, jadi gitu ya teman-teman triknya, tapi ini, sebenarnya jangan terlalu ditiru ya, karena apa ya, karena kita menggunakan musik orang lain berhak cipta sebenarnya. Tapi kita coba cek di Google ya, sebenarnya trik yang saya lakukan ini sebenarnya pelanggaran atau bukan ya, kita cek ya. Saya mencoba menggunakan Gemini, ya, menggunakan Gemini ini nih. Saya ngetik, di Google, sebenarnya, menambah jam tayang gitu, kita baca ya, saya ketik di sini nih. Apakah menambah jam tayang dengan video musik berhak cipta, tapi kemudian lagunya diganti dengan musik library dari YouTube yang biasanya kita ambil ya secara gratisan dan gak akan terdeteksi hak cipta. Apakah itu sebuah pelanggaran? Nah, dijawab sama Gemini AI ya. Tindakan tersebut secara teknis bukanlah pelanggaran kebijakan ya, yang menyebabkan banned jika lagu diganti secepatnya ya. Kata kuncinya adalah itu adalah bukan sebuah pelanggaran kebijakan jika lagu diganti secepatnya, namun beresiko terhadap monetisasi dan keabsahan jam tayang. YouTube mendeteksi hak cipta secara otomatis dan mengganti lagu dengan YouTube Library adalah cara resmi untuk memperbaiki klaim hak cipta. Jadi kawan-kawan, sebenarnya itu bukan pelanggaran. Jika ketika sudah memenuhi jam tayang, ini menurut hemat saya, ketika sudah memenuhi jam tayang, kamu cepet-cepet ganti lagu berhak cipta itu dengan musik yang ada di audio library-nya YouTube. Itu adalah cara resmi untuk memperbaiki klaim hak cipta. Berarti sebenarnya YouTube ini melarang tidak, menganjurkan juga tidak sebenarnya menggunakan konten berhak cipta untuk mengejar jam tayang. Karena bunyinya begini, ya ini dari Gemini AI, Google Gemini AI ya, satu induk perusahaan dengan YouTube. Bilang begini gitu. Nah, kita ke bawahnya kita baca ya. Berikut adalah konsekuensi dan detail pentingnya. Nah, kehilangan jam tayang. Saat klaim hak cipta aktif, ya, memang ya kemarin aktif ya klaim hak ciptanya, tapi kata di notifikasinya tidak terdampak ke channel saya. Jam tayang didapat bisa saja dihitung, bisa saja tidak dihitung atau hilang saat lagu diganti. Tapi ternyata tidak hilang jam tayangnya, tetap ada. Karena yang diganti hanya audionya saja. Kemudian risiko konten ID. Jika lagu berhak cipta digunakan oleh kita, video Anda bisa langsung kena klaim konten ID.
Ya, betul. Nanti akan muncul iklan dan iklan itu akan, menjadi sumber pendapatan ke si pemilik lagu, yang menyebabkan pendapatan iklan dibagi ke pemilik hak cipta atau video diblokir. Kemudian solusi aman, pastikan menggunakan musik dari YouTube Audio Library sejak awal karena fitur tersebut bebas royalti. Ya memang harusnya seperti itu ya. Ya beberapa hampir semua video saya itu menggunakan audio dari YouTube Audio Library untuk yang bermusik ya. Kemudian teguran atau strike, nah ini yang bahaya nih, ya. Ini yang bahaya. Jadi kalau teman-teman itu bikin konten itu hati-hati. Jika laku berhak cipta digunakan sangat ketat, video tidak hanya diklaim tetapi bisa terkena teguran hak cipta. Jadi si yang punya lagunya bisa langsung attack gitu, langsung menyerang ke akun YouTube kita. Itu yang berbahaya. Hati-hati ya. Jadi kalau teman-teman mau mengikuti jejak saya, itu pastikan lagunya berhak ciptanya orang yang punya lagunya itu nggak agresif gitu, tiba-tiba langsung strike ke kita dan bisa hilang channel kita gitu. Nah, jadi kesimpulannya, metode ini adalah taktik umum. Bener umum kalau kalian nyari di YouTube, di Google itu atau di grupnya Facebook itu sudah banyak yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil. Artinya banyak yang memakai trik ini ya. Taktik umum untuk menyelamatkan video dari klaim. Namun tidak menjamin jam tayang yang didapat saat lagu berhak cipta tersebut aktif akan tetap dihitung. Jadi sebenarnya kembali ke diri kalian, mau yang cara murni, tapi mungkin akan cukup lama dapat jam tayangnya, atau kita menggunakan lagu orang lain untuk membantu menambah jam tayang kita. Jadi begitu ya kawan-kawan ya. Nah, dan inilah hasilnya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri sekarang channel saya sudah muncul lagi tab penghasilannya seperti ini. Nah, sedikit cerita juga, saya kan di semuanya tahun 2023 ya. Itu tampilannya nggak seperti ini. Ternyata tampilan UI-nya sudah berubah. Dan ada iklan halaman tontonan, ada iklan feedshot dulu. Itu iklannya nggak seperti gini gitu ya. UI-nya gitu. Nah, sekarang ada tambahan, ada shopping. Kita klik shopping ya. Nah, shopping ini eh untuk affiliate. Jadi YouTube itu bekerja sama dengan beberapa marketplace yang ada di Indonesia, lokal ya. Ada Shopee, ada Lazada, ada Blibli gitu. Nah, kita bisa share linknya atau apa ya istilahnya. Kita share eh, affiliate-nya itu dipasang di video-video kita dan orang lain bisa klik dan kita dapat penghasilan sama seperti affiliate di Shopee lah pokoknya kayak gitulah. Duh, udah jam 16 menit. Nah, jadi begitu ya kawan-kawan ya. Cara saya mendapatkan kembali hak monetisasinya itu dengan cara kejar jam tayangnya menggunakan blog musik orang lain atau berhak cipta. Tapi ini cukup beresiko, jadi saya tidak terlalu menyarankan, hanya yang kuat-kuat saja yang berani mengambil risiko seperti ini. Ya, teman-teman ya, kawan-kawan. Jadi begitu ya. Share di video kali ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, share dan subscribe untuk konten berikutnya tentang tutorial-tutorial atau tentang